Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Ai Maufidayanti dengan NIM 2201040402074 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Pada video ini, saya akan menjelaskan potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui sejak tanggal 28 Oktober 1928 ketika Kongres Sumpah Pemuda, di mana pada Kongres Sumpah Pemuda menghasilkan 3 butir pengakuan. Yang pertama yaitu mengaku bertumpah dari yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi bahasa kesatuan bahasa Indonesia. Hal ini menjadi momen yang menentukan bagi perjalanan perkembangan bahasa Indonesia hingga akhirnya disahkan menjadi bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia tepat sehari setelah kemerdekaan Negara Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor intrabahasa dan faktor ekstrabahasa. Faktor intrabahasa merupakan faktor yang berasal dari bahasa Indonesia itu sendiri, meliputi sistem bahasa Indonesia yang sudah tertata dan juga sistem ejaan bahasa Indonesia yang sudah mapan. Hal ini dapat dilihat dengan diberlakukannya ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dengan diterbitkan buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia serta diterbitkan buku pedoman umum pembentukan istilah. Selain itu, juga telah diterbitkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasanya disebut KBBI yang sudah menampung kurang lebih 90.000 kosakata bahasa Indonesia. Nah, penulisan bahasa Indonesia juga ditulis dengan aksara Latin yang juga digunakan di dunia internasional. Selain itu, disebabkan karena pelafalan bahasa Indonesia yang terbilang mudah serta susunan kalimatnya yang tidak terbilang rumit. Sehingga hal ini dapat memudahkan warga asing untuk mempelajari bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu faktor ekstra bahasa atau faktor yang berasal dari luar bahasa Indonesia, meliputi keindahan kekayaan alam dan kebudayaan bangsa Indonesia yang menjadi daya tarik bagi warga asing, sehingga membuat mereka tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia. Selain itu juga dikarenakan jumlah penutur bahasa Indonesia serta sikap penutur bahasa Indonesia. Perlu diketahui bahwa ada beberapa negara yang membuka program studi bahasa Indonesia di negaranya, antara lain Jepang, Korea Selatan, Suriname, Ukraina, Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan negara lainnya. Lalu, hingga akhir tahun 2020, tercatat ada sebanyak 355 lembaga penyelenggara program BIPA di 41 negara. Semoga cita-cita bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dapat terwujud di kemudian hari. Sekian penjelasan dari saya mengenai potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Safina, pamit undur diri.